sini kita ingin melanjutkan guys pembahasan kita tentang analisis real in the Max 19. Ya, apakah Anda masih semangat? Ya, tetap semangat guys. Kita ingin melanjutkan. Kita sudah sampai mana guys? Barisan ya. Oh, kemarin latihan tentang barisan ya. Oke, kita langsung saja guys. 1, 2, 3, 4. Oke, oh di sini ada, oh ya sebelum ini ya, sebelum kita membahas tentang subbarisan, Mamang mau jelaskan dulu yang namanya divergen guys. Jadi lawan dari kata konvergen itu, barisan konvergen adalah barisan yang divergen gitu ya. Nah, barisan yang divergen berarti ya tidak konvergen gitu. Nah, ya kira-kira seperti inilah. Nah, ini definisinya ya. Tapi jarang sih, Mamang jarang membahas tentang yang divergen ya, karena biasanya lebih banyak yang dibahas itu adalah konvergen. Oke. Kemudian definisi 6.5 kita masuk dengan yang namanya subbarisan ya, subbarisan ya. Apa itu subbarisan? Jadi barisan yang oke, kita langsung saja guys. Apa itu namanya subbarisan? Diberikan UN barisan, suatu barisan Vn dikatakan sebagai subbarisan dari UN jika terdapat pemetaan ya, apa ini ya namanya ya, psi ya ini ya, psi atau apa ini ya, psi, sehingga dari N ke N pemetaannya sehingga U psi N itu sama dengan Vn. Nah, mari kita langsung contoh saja misalnya ya, contoh U2N. Nah, U2N itu berarti U2, U4, U6, U8, U10 gitu ya. Artinya yang diambil dari ini ya. Misalnya kan barisan itu kan yang kayak yang standarnya kan U1, U2, U3, U4, U5, U6 kan. Nah, ini yang diambil bagian yang genapnya saja misalnya. Jadi U2, U4, U6, U8 jadi barisan, akhirnya dikumpulkan menjadi barisan baru, itu namanya subbarisan. Ini contoh ya, 2N ya. Nah, ini dalam ini psi N-nya adalah 2N. Nah, itu adalah subbarisan dari UN, contoh ya. Ini nanti tergantung ininya guys, tergantung dari fungsi atas bilangan aslinya ya. Oke, contoh lain adalah 1, 3, 5, 6 dan seterusnya merupakan subbarisan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi barisan yang diambil dari barisan-barisan dan barisan-barisan barisan baru yang dibentuk, yang anggota-anggotanya itu diambil dari barisan yang lama. Nah, kira-kira seperti itulah ya konsep subbarisan itu. Ini udah masuk belum? Masuk sudah. Siap bosku? Kita lanjut guys. Cara, oh ya, definisi 66 diberikan UN barisan. Nah, ini ada nama yang namanya ekor ke M dari UN. Jadi ekor ke M dari UN ini adalah salah satu contoh dari konsep subbarisan. Nah, yaitu kita mengambil bagian ujung ya, atau kita membuang beberapa bagian yang merupakan beberapa unsur pertama dari barisan, kemudian kita mengambil bagian ujungnya saja. Mari perhatikan sini. Diberikan UN barisan, UN ya. Ekor ke M dari UN didefinisikan sebagai UN plus 1, UN plus 2, UN plus 3 dan seterusnya. Nah, jadi dimulai barisan yang sama, cuman dimulai dari unsur ke N plus 1. Jadi berarti M suku pertama, M unsur pertama itu dibuang. Nah, itu namanya ekor barisan ya. Misalnya kalau ada ini ya barisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita cari ekor kelimanya, ekor kelima berarti 5 anggota di awal, 5 unsur di awal itu dibuang, berarti ini ya. Berarti dimulai dari 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu yang namanya ekor guys. Ini salah satu contoh dari subbarisan ya.
Nah, oke. Diberikan UN barisan, sekarang ada teorema, diberikan UN barisan dan U anggota R, jika AN barisan bilangan positif sehingga limit AN itu menuju 0 dan ada M anggota N sehingga UN dikurang U itu kurang dari sama dengan C kali AN untuk satu C positif ya, dan untuk setiap N lebih dari M maka limit UN sama dengan U. Nah, oke, ini ya. Jadi ini kayak digencet oleh barisan baru gitu ya. Jadi suatu barisan yang digencet oleh barisan baru yang dimana AN ini adalah barisan bilangan positif, maka bisa dipastikan bahwa UN ini konvergen dan limitnya adalah U. Oke. Bukti. Jika diambil sebarang epsilon positif karena limit AN itu sama dengan 0, maka epsilon per C juga positif ya. Kenapa? Karena C-nya juga positif nih. Nih, C-nya positif. Jadi epsilonnya positif dibagi dengan C yang positif tetap positif. Nah, berdasarkan definisi limit barisan berarti ada KAN epsilon per C anggota N sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan KAN epsilon per C dan sekaligus N-nya yang kita ambil ini adalah yang besar sekaligus melebihi dari ini dan ini, maka AN ini karena dia limitnya sama dengan 0 maka AN ini dan dia positif bisa nilai mutlaknya kita hilangkan menjadi ini saja, dia kurang dari epsilon per C ya karena limitnya 0. Dan yang terjadi adalah ketika ini UN dikurang U karena dia kurang dari sama dengan C kali AN nya kurang dari epsilon per C, akhirnya seperti ini, akhirnya coret-coret ya kurang dari epsilon. Karena epsilonnya sebarang maka disimpulkanlah bahwa UN kurang U itu kurang dari epsilon, artinya dia memenuhi definisi limit, jadi U sama dengan limit UN N sampai hingga. Oke. Contoh, jika A lebih dari 0, maka buktikan bahwa limit 1 plus NA sama dengan 0. Gimana nih guys? Oke, kita coba ya. Kalau pakai ini gimana nih? Sebenarnya ini pakai belum tentu sih. Belum tentu. Oke, kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang teorema ini tadi. Berarti ini apa katanya? Ya kita perhatikan ini guys. Diperhatikan. Jadi ini adalah teorema yang salah satu teorema yang mempermudah kita untuk mencari atau mengecek konvergensi suatu barisan ya. Selain teorema-teorema yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ini salah satunya. Coba kita cek, bisa nggak kita terapkan di sini? Perhatikan, gini ya. Kita langsung aja nih analisis pendahuluan dulu. 1/1 plus NA ya. Nah ini. Ini karena ada 1 plus ini ya, berarti dia adalah 1/NA ya. A-nya positif, berarti ini sama dengan 1/NA. Nah, sekarang gimana caranya kita mengatakan bahwa dia ini sama dengan, bukan di situ ya, sama dengannya di sini saja, 1/A ya, dan 1/N. Oke. Sekarang begini, 1/A ini sama dengan apa ini ya? CAN ya. CAN ya. Ya. Yang ini kita namakan sebagai C. Jadi ini C kali 1/N. Kan positif ya, 1/A positif ya. Nah, ini 1/N kan menuju 0 ya.
Nah, ketika kita limitkan, ya, karena ya langsung saja kan, dan ini berlaku untuk setiap n anggota n. Nah, gitu. Lalu langsung saja pakai teorema itu, karena Q positif dan limit 1 per n begitu, n menuju tak hingga sama dengan 0, maka berdasarkan teorema yang ini tadi, berdasarkan teorema 6 disimpulkan limit n menuju tak hingga 1 plus NA sama dengan 0. Terbukti. Oke, jadi seperti itu guys, cara menggunakan ini ya, teorema 66 ini.